sesuai dengan tema kali ini kita ngomongin tentang resilient. Gimana saudara? Bagus ya Inggris saya ya. Saya berlatih dari pastor kita, Pastor Semi. Resilient. Waktu saya search di Google, karena saya ngerti banget artinya ya, jadi saya langsung search di Google, apa sih arti resilient itu? Ternyata artinya cukup luar biasa kalau lewat kamus itu ya. Artinya ada stretch, gitu, di stretch gitu, ada tough, ada tabah, ada sabar. Wah, pokoknya sesuatu yang mungkin sangat relate sama kita akhir-akhir ini. Dan nanti saya akan sharing bagaimana sungguh-sungguh kali ini kita benar-benar harus bersandar sama Tuhan. Dan kita percaya bahwa hidup kita, iman kita itu akan di-stretch sama Tuhan. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi saya percaya justru untuk Tuhan mau menunjukkan kepada kita seberapa kuat kita. Dan dia akan menunjukkan our true potential lewat resilient ini. Oke, karena memang akhir-akhir ini kita tuh kayak di stretch gitu ya saudara. Seperti di stretch, seperti kayaknya ditarik. Tapi kita akan belajar bagaimana kondisi atau lingkungan kita atau apa yang terjadi di dalam hidup kita, struggles kita justru membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan menurut firman Tuhan. Mari kita buka di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan ini yang menarik saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka. Mazmur 23 ayat 6 bahasa Inggrisnya bilang gini, surely goodness and mercy shall follow me. Nah, kata surely ini ngomong tentang jaminan. Jaminan bahwa goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ini yang Tuhan bilang, surely goodness. Tapi seakan-akan keadaan hari-hari ini, berita-berita yang sangat chaos, yang sangat kacau, mungkin membuat kita jadi mempertanyakan tentang ayat ini. Mungkin ayatnya berubah, saudara. Jadi, are you sure? Are you sure goodness and mercy shall follow me? Yang terjadi seperti ini, gimana dong? Are you sure? Benar gak sih Tuhan? Seperti itu saudara. Tapi firman Tuhan jelas bilang bahwa surely. Waduh, yuk kita sama-sama katakan surely. Wah, surely goodness and mercy shall follow me. Nah, memang kejadian itu tidak seperti yang kita inginkan. Nah, itu sebabnya manusia penuh dengan kegelisahan, apalagi ketika ada struggles, ketika ada masalah, penuh dengan anxiety, penuh dengan kecemasan dan lain sebagainya ketika keadaan tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi yang menarik dari Mazmur 23 ini berkata seperti ini saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya renungkan tentang hal ini dan saya melihat bahwa pemazmur yaitu Daud sedang membicarakan bahwa dirinya adalah seekor domba. Seekor domba di mana Tuhan adalah gembala agung kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini yang Daud katakan. Dan waktu kita melihat di sini, ternyata saya baru tahu, saudara. Waktu saya search di Google, apa sih, kok kita dihubung-hubungkan sama domba terus? Anak domba, kita sebagai dombanya Tuhan dan lain sebagainya. Saya search di Google ada apa dengan domba ini ya. Terus di sini juga ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan ini ngomong juga tentang domba. So, ketika saya lihat, saya search di Google, saya menemukan ternyata di Australia tahun 2016 ada riset yang mempelajari perilaku dari domba. Dari sekian banyak perilaku domba, yang paling besar yang ditemukan adalah, ini saudara, saya kaget. Yang paling ditemukan adalah kecemasan, anxiety, anxious. Mereka cemas dengan banyak hal, panik dengan banyak hal. Ya, ada mungkin predator ya, anjing, serigala, elang, dan lain sebagainya. Itu membuat mereka panik, sehingga kalau saudara lihat di ranch gitu ya,
Anjing suka menggiring domba, tapi ternyata itu karena mereka terlalu anxious. Dan kita kadang penuh dengan anxiety, kecemasan, apalagi dengan setiap predator-predator yang ada, masalah yang ada, COVID-19, angka kematian, angka yang kena, waduh itu membuat kita anxiety, parah. Dan ternyata domba juga anxiety, dan waktu domba anxiety gitu, domba itu anxious, dia tidak bisa berbaring, saudara. Disinilah gembala itu datang membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Dan Tuhan Yesus membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Sewaktu kita mengalami anxiety, gembala agung kita datang, dia yang membaringkan di padang yang berumput hijau. Karena sometimes kita tuh udah minta pertolongan kemana-mana, saudara. Tolong doain dong, tolong kuatin tuh. Tapi ternyata terus aja terjadi pergumulan. Butuh gembala kita untuk membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dan bilang, tenang. Firman Tuhan di sini juga bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Wah, katakan amin, saudara. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. So, domba dibaringkan sama gembala. Dan kita ketika anxious datang sama Tuhan, Tuhan akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dan saya percaya tempat yang paling aman saat ini adalah di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, saudara. Di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Itu the safest place in the world. Di mana kita tetap ada di dalam jangkauan, di dalam kasih karunia Sang Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena hari-hari ini sangat luar biasa, saudara. Tapi tenang, kita mencatat bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan karena dia tahu, dia yang menciptakan kita. Resilient ngomong tentang stretch. Nah, saya punya masker di sini, saudara. Nah, resilient ngomong tentang stretch. Jadi seakan-akan tuh Tuhan menyertai kita, tapi dia men-stretch kita. Nih, men-stretch seperti ini nih. Tuh. Tapi dia nggak mungkin memutuskan tali ini, saudara. Karena dia tahu kemampuanmu. Dia tahu kemampuan kita. Kenapa dia men-stretch kita? Supaya kita tahu tentang our true potential. Saya percaya Tuhan gak akan tarik kita habis-habisan sampai kita rusak, hancur, berantakan, dan lain sebagainya. Dia akan terus men-stretch kita supaya kita tahu dan menyadari tentang kekuatan yang kita miliki, potensi yang kita miliki. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Kekristenan tidak menjamin kita keluar dari masalah, tapi Tuhan menjamin bahwa dia akan menyertai kita senantiasa. Dia stretch kita seperti itu, saudara, supaya kita bisa membangkitkan our true potential. Resilient ngomong tentang expand juga, expand our capacity, expand our faith. That's why ketika guncangan ada, kita anxious, kita cemas, gembala kita membaringkan kita tenang. I got this. Aku masih ambil kendali di sini. Haleluya. Nah, Mazmur 118 ayat 24 berkata seperti ini, saudara. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Wah, marilah kita bersorak-sorai karenanya. Marilah kita bersuka cita karenanya. Sekali lagi, Mazmur 118 ayat 24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ayat ini akhir-akhir ini agak sulit nih, saudara, nih, karena kita merasa bahwa serius nih, ini hari yang dijadikan Tuhan. Kita disuruh bersorak-sorai, tapi kenyataannya kita tidak bersorak-sorai. Kenyataannya kok kayak harusnya kita kecewa nih, karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi firman Tuhan bilang, mari kita bersorak-sorai karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dan saudara, kita harus menyadari bahwa setiap hari di dalam kehidupan kita tuh ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu diizinkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan percaya akan kekuatan kita. Kita pasti mampu melampaui semua itu. Kita pasti mampu menyelesaikan itu semua. Karena sekali lagi, Dia tidak akan memberikan percobaan yang lebih berat dari kekuatan kita. Dan walaupun kita terjatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan penopang kita semua. Haleluya. Waktu kita berdoa, Tuhan gak jawab, saya percaya Dia bukannya gak ngelakuin apa-apa, saudara. Tapi saya percaya Dia juga sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kalau Tuhan jawab, ya jelas Dia juga sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Tapi meskipun di dalam
kesesakan kita, di dalam our bad days, saya percaya Tuhan juga sedang bekerja untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Yakobus bilang justru kita harus berbahagia. Yakobus 1 berkata seperti itu, kita harus berbahagia ketika kita masuk dalam pencobaan, karena pencobaan itu kan menimbulkan kita ketekunan. Bahkan Paulus juga berkata seperti ini, justru kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita. Wah, mereka tahu konsep resilient ini, saudara, tentang bagaimana di stretch. Artinya Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita, kapasitas iman, mungkin wisdom, mungkin apapun juga kekuatan kita, hati kita, semua sedang di-expand sama Tuhan. Mungkin saudara saat ini kehilangan orang yang saudara kasihi, kehilangan mungkin orang tua, kehilangan saudara, kehilangan teman dekat, teman main, dan lain sebagainya. Saya percaya itu semua udah dalam rencana Tuhan, dan kita harus submit sama rencana Tuhan. Kita harus tahu bahwa rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata seperti ini, saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di sini kita lihat bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita, saudara. Dia tahu rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Dan dia bilang jelas sangat beda. Seperti bumi dengan langit. Beda jauh, saudara. Saya aja nggak bisa lompat ini untuk nyentuh ceiling yang ada di atas nih, karena ya buat saya terlalu jauh. Apalagi bumi dengan langit, jauh banget, saudara. Jauh banget lah kalau kata anak-anak muda sekarang. Tapi kita harus percaya sama rancangannya Tuhan. Saya akan definisikan kata jauh banget ini, tinggi dan bumi dengan langit, ini jauh banget, saudara. Perbedaannya adalah misalnya kalau saudara ada orang yang pengen kasih gitu ya, saudara pilih mana? Bajai atau Ferrari? Kan? Pasti pilih Ferrari karena udah jauh banget. Harganya jauh, tenaga jauh. Waduh, tapi kadang kita pengen, Tuhan aku pengen bajai merah ini Tuhan. Ferrari juga merah. Ini bagus tuh. Aduh, ini buat aku yang terbaik. Padahal Tuhan pengen kasih yang terbaik dalam hidup kita. So, percayakan saja. Dan terkadang rencananya dia tuh sesuatu hal yang kita tidak mau. Tapi kita harus percaya sama dia, saudara. Rencananya itu pasti yang terbaik buat hidup kita. Meskipun kita mengalami bad days, tapi kita melihat bad days ini secara firman Tuhan. Roma 8:28 berkata seperti ini, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam bad days kita, dalam good days kita, Tuhan turut bekerja. Dia cuma ingin mengajar kita, ingin men-stretch kita aja. Itu sebabnya kita harus bersyukur ketika kita masuk dalam pencobaan, saudara. Ketika kita masuk ada masalah, artinya kita mau naik kelas nih. Katakan amin, saudara. Nah, hari-hari ini kita harus terus bersandar sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Walaupun nanti saudara panik atau mengalami kecemasan, aduh gimana nih keluargaku, aduh belum sembuh-sembuh, aduh gak dapat rumah sakit. Ambil waktu tenang di dalam Tuhan. Gembala agungmu akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, karena Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu, our bad days and our good days. Dan saya akan share sama saudara bagaimana Roh Kudus sebelum saya mengalami ini semua di tahun 2021, Roh Kudus sudah memberikan penghiburan buat saya. Dan saya share di TikTok saya. Ini dia, saudara, saya akan share tentang video itu. Udah siap buat 2021? Kita nggak akan tahu pandemi akan berakhir. Kuat, terus melangkah ya, karena Tuhan gak akan ninggalin lo. Wah, saya dikuatkan oleh postingan saya sendiri, saudara. Saya dikuatkan oleh kata-kata yang mungkin Roh Kudus sudah berikan terlebih dahulu, karena Dia tahu bahwa 2021 akan terjadi sesuatu dalam hidup saya. Dan saya di sini melihat, wow, thank you ya.
Tuhan ya, saya udah disiapin dulu loh, sehingga saya bisa ambil ancang-ancang gitu saudara. Apapun yang terjadi 2021, aduh saya percaya Tuhan ada bersama dengan saya. Dan tepat Januari tanggal 2, sebelum papa diamputasi, sebelum mama dipanggil Tuhan, ini yang Tuhan berikan buat saya. Saya post di Instagram saya saudara, ini di Instagram saya akan tunjukkan buat saudara semua. 3 hal yang harus kita pegang di 2021. Yang pertama saudara, Tuhan ajarkan saya, yaitu yang pertama ini saudara. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin saudara. Waktu saya baca kembali, ingat kamu pernah nulis loh, bahwa Tuhan selalu akan menyertai kita. Tuhan akan selalu menyertai kamu di dalam apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ketika papamu diamputasi kakinya, ketika mamamu dipanggil, aku selalu menyertai kamu tuh, Marsha. Aku gak akan pernah meninggalkan kamu. Yang kedua adalah kehadiran Tuhan. Dia selalu hadir dalam hidup kita, saudara. Roh Kudus diberikan untuk sebagai penghibur, sebagai penolong di dalam hidup kita. Dan saya percaya di situ saya nggak pernah ditinggalkan Tuhan. Ketika saya baca kembali setelah kejadian itu, setelah kejadian amputasi papa, kejadian mama dipanggil, uncle saya juga dipanggil dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan saya. Dan yang terakhir adalah ini saudara, tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau dituntun. Kenapa? Supaya rencananya dia terjadi dalam hidup kita. Kita seperti di stretch seperti ini. Tapi kita tidak akan sampai tergeletak. Pas saya baca postingan TikTok saya tahun 2020 di bulan Desember akhir tanggal 31 dan juga Januari, itu seakan Roh Kudus sudah mempersiapkan saya untuk hal-hal yang akan terjadi di kedepannya. Dan waktu saya baca itu, saya bilang, Tuhan thank you ya, terima kasih ya. Disitulah saya kuat saudara. Ternyata gembalaku yang baik, gembalaku yang agung, membaringkan aku di tempat, di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Sebagai ayat yang terakhir, haleluya. Saudara senangnya ayat terakhir ya, yang lemah dikuatkan, mata dicelikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yeremia 17 ayat 8. Yeremia 17 ayat 8 berkata seperti ini saudara. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Air bicara tentang source kita. Air bicara tentang Roh Kudus, tentang Bapa kita. Waktu akar kita sampai ke source kita, saudara, apapun yang kita alami, maka saya percaya itu akan diubahkan Tuhan. Pohon itu menyerap zat beracun, CO2, saudara. Nah kalau dia di akarnya ada airnya, maka itu akan diproses sedemikian rupa sehingga mengeluarkan sebuah zat yang baru, yaitu oksigen yang dibutuhkan oleh banyak orang. Struggles, racun apapun, toksik apapun yang datang kepada hidup kita, masalah, struggles, pergumulan masuk ke dalam hidup kita, waktu akar kita, hubungan pribadi kita, waktu kita terkoneksi dengan source kita, yaitu Tuhan, Sang Gembala Agung kita, maka itu akan dirubah Tuhan menjadi berkat. Mungkin luka saudara akan menjadi harapan buat orang lain. Apa yang saudara alami akan menjadi kesaksian buat orang lain untuk menguatkan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya disitulah kita melihat bahwa Tuhan akan pakai kita di dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang good days maupun yang bad days. Justru yang bad days ini akan dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian buat banyak orang. Saya percaya apapun yang sekarang saudara sedang gumulkan, bersorak-sorailah, bersukacitalah, sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara, dia selalu hadir buat saudara, dia selalu akan menuntun saudara, dan kita semua akan menjadi orang yang jauh lebih baik. Terus bertahan, terus semangat, karena saudara tidak berjalan sendiri, ada Home Church Family yang bersama dengan saudara yang selalu menguatkan dan mendoakan, dan juga yang pasti ada Gembala Agung kita yang akan membaringkan saudara di padang yang berumput hijau ke air yang tenang.